Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 23 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, mahasiswa STISIPOL, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume saya terkait yang telah saya jalani selama 1 semester tentang mata kuliah asas-asas manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti manajemen. Arti manajemen itu sendiri adalah mengendalikan atau menangani, yang artinya pengelolaan, pengendalian, penanganan, perlakuan secara terampil. Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sebagai ilmu dan seni, dalam bahasa Inggris, arti kata dari manus atau tangan berkaitan dengan sekumpulan binatang liar yang dalam pagar, manage. Seperti itu contoh daripada kata-kata manajemen yang diartikan. Dalam bahasa Latin artinya mensionaticum atau pengelolaan rumah besar. Selanjutnya, perkembangan generasi manajemen. Generasi 1 yaitu jungle management. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama, orang yang saling bekerjasama. Prinsip doing by ourselves. Yang kedua, generasi kedua adalah manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 dan 1915. Bapak manajemen ilmiah digelar dengan gelaran tersebut. Ciri penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan sering disertai penggunaan paksaan mulai berkembang teori-teori kepemimpinan dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing through by the other people. Yang ketiga adalah generasi ketiga, manajemen by targeting atau manajemen by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopor adalah Peter F. Drucker, mengutamakan nilai produktivitas. Dan terakhir adalah generasi keempat, value creative management. Tokohnya ialah Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan joint triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction. Berangkat dari rasa percaya pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan, dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang atau win-win approach, termasuk manajemen kualitas total quality management atau disingkat TQM. Generasi kelima, Knowledge and Human Networking Management. Tokoh ialah Charles M. Sevek. Bukunya Fifth Generation Management, Integrating Enterprise Through Human Networking pada tahun 1950. Mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu atau pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksinya. Baiklah, kita masuk kepada fungsi manajemen. Pertama ada fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak mampu, lambat, cepat, organisasi akan mati. Menurut Henry Fayol ada tahapan-tahapannya: planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, dan commanding, pemberian komando. Terakhir adalah controlling, pengawasan. Menurut Luther M. Gulick ada planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, pengadaan pegawai, directing, pemberian bimbingan, coordinating, pengkoordinasian, reporting, pelaporan, budgeting, penganggaran. Dan menurut John Millett ada directing, pemberian bimbingan, dan facilitating, memfasilitasi. Sedangkan menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell, yang pertama adalah planning, perencanaan, organisasi, staffing, pengadaan pegawai, directing, pemberian bimbingan, controlling, pengawasan. Menurut George R. Terry, yang pertama adalah planning, perencanaan, organisasi, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan. Menurut John F. Mee,
perencanaan, pengorganisasian, pemberi motivasi, dan pengawasan. Menurut Sondang, P. Siagian adalah perencanaan, organisasi, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. Menurut Louis A. Allen, yang pertama adalah kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tadi adalah fungsi-fungsi organik, soalnya adalah fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi-fungsi pelengkap tidak mutlak sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, mencapai tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contoh, budaya organisasi, tata ruang, dan lain-lain. Yang selanjutnya, prinsip manajemen. Yang pertama adalah 1. Division of work, pembagian pekerjaan, spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua, authority and responsibility, atau kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh, dan taat pada norma peraturan dan ketentuan dengan ikhlas dan sedangkan hati tanpa paksaan. Yang keempat adalah unity of command, kesatuan perintah, laporan dan pertanggungjawaban kepada seorang pemimpin. Yang kelima, unity of direction, kesatuan arah, seorang kepala dan satu rencana. Subordination of individual interest to general interest, kepentingan umum di atas kepentingan individu, kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Yang ketujuh, remuneration of personal, gaji atau upah atau penghasilan. Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Centralization atau sentralisasi, disentralisasikan atau disentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang baik. 9. Scalar chain, jenjang hierarki, tingkatan wewenang dan tanggung jawab tertinggi, terendah, tidak boleh menyimpang, dapat dipersingkat. 10. Order, ketertiban, material dan sosial tempat bagi sesuatu dan seseorang. Ke-11 adalah equity, keadilan, sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan dan taat kepada bawahan. Stability of turnover personal, stabilitas jabatan pegawai, kepastian kestabilitan dan bekerja. Keempat, inisiatif prakarsa, kesempatan berprakarsa atau indikasi adanya kepuasan. Terakhir adalah spirit the corps, kesetiakawanan, teamwork and komunikasi yang baik. Unsur-unsur manajemen terdiri di antaranya 1. Manusia. Manusia sangat menentukan untuk menentukan tujuan, melakukan proses kegiatan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Money, uang. Uang penting sebagai alat ukur untuk menilai suatu usaha. Perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Mesin, alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah pencapaian tujuan hidup manusia. Keempat, metode atau cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya dengan cara bekerja yang baik. Yang kelima, material, bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. 6. Market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Teori-teori manajemen ada yang pertama itu scientific management. Ya, ini fokus kepada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Yang kedua adalah teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia atau human relation, tanggahan terhadap teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang ketiga, behavior science, teori perilaku. Ya, ini gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia, ilmu politik, ilmu sosial, sudah fokus kepada perilaku kerja yang kooperatif. Oke, baiklah, yang selanjutnya adalah perencanaan, planning. Arti perencanaan bermacam-macam. Yang pertama antara lain dari W.H. Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. H. Coons and Donald mengartikan perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Menurut Sondang, P. Siagian, perencanaan adalah kesusunan proses, pemikiran, dan penentuan hal secara matang
yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dikenal dengan administrative planning, seluruh unit. Yang kedua, managerial planning, departmental and operational. Yang kelima, menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kesimpulan, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Fungsi-fungsi perencanaan adalah: 1. Interpretasi dapat menjelaskan, menguraikan, dan menyebarkan kebijakan umum dari bentuk kerjasama. Yang kedua, forecasting dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi, pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud kepastian menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Yang ketujuh, preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Prinsip atau azas perencanaan. Yang pertama adalah contributor, pembantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. 4. Alternatif, adanya alternatif atau pilihan, bahan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Keenam, limiting factor, faktor yang urgent atau penting, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang kedelapan, strategis, punya siasat strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Macam-macam perencanaan. Yang pertama adalah penggunaan, proses, jangka waktu, wilayah atau tempat pelaksanaan, materi atau objek, dan segi umum dan segi khusus. Sumber perencanaan itu sendiri ialah: 1. Kebijakan pucuk pimpinan. 2. Hasil pengawasan, kebutuhan masa depan. 4. Penemuan baru. 5. Prakarsa dari dalam. 6. Prakarsa dari luar. Pembuat perencanaan ialah: 1. Perorangan, unit staf, bagian dari perencanaan. 3. Panitia atau badan perencanaan. 4. Kontraktor atau konsultan. Tindakan langkah-langkah pokok perencanaan. 1. Menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. 4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan meletakkan pelaksanaan rencana atau memilih rencana yang diajukan atau memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Yang kelima, menetapkan planning alternatif, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. 7. Membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian. Yang ke-8, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang ke-9, mengadakan evaluasi atau penilaian. Perencanaan yang baik ialah: 1. Mengetahui sifat, ciri atau prinsip rencana yang baik. Yang kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Baiklah, kita masuk ke materi pengorganisasian atau organizing. Arti organizing menurut James De Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu. Menurut staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, organisasi adalah suatu sistem usaha kerja sama pada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat dalam secara formal
mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan. Hakikat organisasi sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Kedua, organisasi sebagai proses dinamis, interaction antara orang di dalam organisasi, formal dan informal. Unsur-unsur organisasi ada kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Fungsi organisasi: 1. Mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpang siuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja. Prinsip organisasi ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. 2. Kesatuan arah. 3. Kesatuan perintah. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. 5. Pembagian tugas. 6. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. Nomor 8. Adanya jaminan jabatan. 9. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Batas kemampuan pengawasan. Dan 12. Koordinasi. Unsur-unsur koordinasi, kualitas dan kuantitas waktu. Bentuk-bentuk organisasi: 1. Lini atau garis, suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan, kebijakan, tanggung jawab ada pada satu tangan. 2. Organisasi staff. Ada suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan yang mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan. Organisasi lini garis dan staf, suatu bentuk organisasi mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. 4. Organisasi tipe panitia adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif, terdiri atas beberapa orang, segala keputusan diambil dalam suatu forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Pengawasan atau controlling, proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar. Menurut Profesor Dr. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran pengawasan: melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Sifat-sifat pengawasan adalah fact-finding, pencarian fakta, menemukan fakta. Yang kedua, preventif, mencegah sebagai alat dan mempermudah tercapainya suatu tujuan. Efisien, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, bersifat membimbing. Dan teknik-teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan metode pengawasan adalah metode observasi langsung, metode statistik, metode laporan. Dan fungsi pengawasan antara lain mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, menindak penyalahgunaan, mendinamisasi organisasi, mempertebal rasa tanggung jawab, dan mendidik pegawai pelaksana. Baiklah, terima kasih. Itulah resume ataupun materi asas manajemen yang dapat kami sampaikan selama perkuliahan 1 semester. Yang tersebut lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.